小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 107, Tarian Pedang. Tengah malam, Bukit Qingyun, lembah bambu kecil. Langit suram menyembunyikan bintang-bintang dan cahaya bulan, kegelapan tak terbatas menyelimuti lembah bambu kecil. Lu Sueki, dalam pakaian putih, berdiri diam di atas pangkalan bulan purnama yang terletak di gunung di belakang lembah bambu kecil. Platform bulan purnama sebenarnya adalah lokasi yang paling terkenal di lembah bambu kecil, terdaftar bersama dengan Lautan Awan, Qingyun Tongtian Peak, Jembatan Pelangi, sebagai salah satu dari 6 tempat indah di Qingyun. Gunung di belakang lembah bambu kecil juga dipenuhi dengan bambu lebat tetapi berbeda dari bambu hitam di belakang lembah bambu besar. Berlimpah di lembah bambu kecil adalah jenis bambu langka lainnya, air mata bambu. Jenis bambu ini berwarna hijau zamrud, badannya ramping dan tinggi, hampir setengah dari bambu normal tetapi strukturnya sangat tangguh dan tahan lama, yang dikenal sebagai nomor 1 di dunia, penebang kayu biasa tidak akan dapat memotong. Tapi poin paling terkenal tentang ters bambu adalah, tubuh hijau zamrud itu dipenuhi dengan bintik-bintik merah muda kecil, seperti noda air mata dari seorang wanita lembut yang patah hati, sangat cantik. Dan asal-usul nama lembah bambu kecil, juga berasal dari ini. Sedangkan untuk platform bulan purnama, itu sebenarnya adalah sebuah tebing yang ditangguhkan di udara, selain bagian terakhir dari itu yang terhubung ke tubuh gunung, sebagian besar ditangguhkan di udara. Dikatakan pada malam bulan yang cerah, cahaya bulan perlahan-lahan akan naik dari dasar gunung, perlahan-lahan menuju ke platform bulan purnama dan pada saat ketika cahaya bulan benar-benar menutupi platform, bulan akan persis tepat di tengah langit. Dan saat ketika platform full moon berada di itu yang paling indah, saat itu, cahaya bulan yang jernih dan terang bersinar dengan gemilang ke bawah, memantulkan kembali dari permukaan batu yang halus. Platform full moon langsung menerangi seluruh lembah bambu kecil. Dan orang yang berdiri di platform bulan purnama pada saat itu, akan seperti di dunia celestial. Di atas itu, legenda mengatakan bahwa pada malam bulan purnama pertama setelah 60 tahun, itu akan membuat orang itu merasa bahwa dia berdiri di bulan yang cerah. Perasaan emosional itu benar-benar membuat mereka merindukannya. Tapi malam ini, angin kencang dan bulan tidak jelas cocok untuk menikmati keindahan bulan purnama, dan selain purnama di bulan di belakang lembah bambu kecil ini, tempat tinggal para murid di depan gunung itu hitam pekat, jelas sudah tidur. Hanya Lu Sueki, sendirian yang datang ke daerah terpencil yang sunyi ini. Tianya, yang tidak pernah meninggalkannya, masih bersinar dengan cahaya biru di belakangnya dalam kegelapan, menerangi area di sekitarnya. Angin malam yang dingin berhembus, mengepakkan pakaian putihnya yang seperti salju. Di samping pelipisnya, beberapa helai rambut lembut yang berantakan oleh angin, membelai wajahnya yang putih dan pucat, tetapi dia tampaknya tidak memperhatikan sama sekali, berdiri diam-diam di garis depan platform bulan purnama, menatap sebuah linglung. Angin sepoi-sepoi gunung, berangsur-angsur berubah menjadi lebih kuat, pakaiannya mulai menari dalam angin. Hanya satu langkah lagi, akan menjadi kegelapan, sebuah jurang yang luas. Di sisi tebing, dalam cahaya redup, gadis berbaju putih itu berdiri sendirian tanpa bergerak. Sedikit demi sedikit, apa yang muncul dari lubuk hati, perasaan yang awalnya lembut, bagaimana perlahan-lahan berubah menjadi sakit hati. Sedikit demi sedikit, seperti ujung pisau yang tak terlihat, menusuk dalam-dalam ke jantung. Tanda yang terukir jauh di dalam hati, sebenarnya adalah wajah seseorang. Love sickness, diukir jauh ke dalam tulang. Pada jam di malam hitam ketika tempat itu sepi, di tempat terpencil, dia perlahan-lahan membuka tangannya, di depan adalah kegelapan tak terbatas, seperti surga dan bumi yang luas. Angin begitu mendesak, menerpa pelukannya seolah-olah hendak menghancurkan seseorang, kegelapan di bawah kakinya tiba-tiba mulai bergerak, entah dari mana tangan-tangan gelap terulur, membungkus tubuhnya, ingin menariknya ke dalam jurang. Hanya saja dia, seperti tidak tahu apa-apa, hanya diam-diam menonton, angin bertiup ke tubuhnya yang lemah, seperti bunga bakung yang telah mekar dalam kegelapan. Malam, dalam. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan itu, meresap ke setiap inci kulitnya, hanya pikirannya, hanya di dalam benaknya tiba-tiba terbakar, perasaan lembut yang tersembunyi di dalam hatinya, tiba-tiba seperti api yang menyala,
meledak dan kemudian membeku menjadi wajah. Qianglang, suara tajam, tiba-tiba terdengar di malam hari, bergema jauh. Tianya Celestial Sword terhunus, memancarkan cahaya terang dalam kegelapan. Sosok putih itu melonjak, menangkap tianya di udara. Angin gunung yang menusuk tiba-tiba menyapu ke atas, menyertai sosok putih itu. Pada platform bulan purnama, tarian pedang yang indah dimulai. Seperti langit yang bertemu lautan di cakrawala, berubah menjadi bima sakti yang besar, dengan terampil bermanuver di tangan yang ramping, berlari dengan gembira di malam yang gelap. Kadang-kadang itu dibebankan ke langit, kadang-kadang mendarat, kadang-kadang itu berubah menjadi cahaya perak yang mengalir, sentimental melekat pada wajah yang tak tertandingi itu, kadang-kadang tersebar menjadi langit yang penuh dengan bintang-bintang yang padat, berkelap-kelip cerah. Lu Sueki di platform bulan purnama ini, menggigit bibirnya rapat-rapat, memejamkan matanya, tubuhnya tampak melayang bersama angin, seperti kapas mengambang, seperti bunga dingin, menari-nari berpose pedih. Dia berubah menjadi cahaya mengambang putih, dihabiskan, wajahnya pucat, sepertinya ada butiran keringat yang samar tapi dia masih tidak berhenti. Mungkin hanya ketika tubuhnya kelelahan maka dia akan bisa melupakan semuanya. Jadi dia menari dan menari, sosok itu di malam hari, tidak jelas dan cantik. Ding, suara renyah lembut, tianya Celestial Sword turun perlahan dari tangannya. Ujung pedang tajam itu benar-benar mengabaikan batu yang keras, seperti menusuk salju, tanpa suara menusuk ke jantung batu. Sosok putih cemerlang yang cemerlang, perlahan-lahan menundukkan kepalanya, kegelapan diam-diam menelan. Siapa dalam kegelapan, terengah-engah. Manik-manik air menetes ke bawah, mendarat di atas batu, mungkin karena keringat karena kelelahan. Dia terengah-engah, lalu perlahan-lahan menjadi tenang, dia mengangkat matanya, sedikit bayangan. Tanpa disadari, dia menari di belakang platform bulan purnama, di depan matanya ada hamparan hutan bambu, di depannya, bambu air mata yang ramping dan lembut. Dalam cahaya yang lemah, bintik-bintik noda air mata, seperti gadis yang patah hati. Dia menatap dengan bingung lalu tiba-tiba tertawa, tanpa suara tertawa, tampaknya memiliki beberapa kesedihan di dalamnya dan kemudian tanpa peduli dengan debu di tanah, tanpa peduli dengan pakaian putih bersih yang dia pakai, terhadap air mata bambu, dia duduk di atas tanah. Mendongak, menatap langit, langit yang luas, angin malam berhembus, sepertinya ada bau yang tidak asing lagi. Dia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ternyata, setelah kelelahan, wajah di hati itu tampak lebih terukir. Masa lalu, sedikit demi sedikit, seperti diukir di dalam hatinya, tidak bisa dihapus lagi. Sama seperti hari itu di luar perbendaharaan Kaisar Surgawi, ia, dengan dorongan hati, menarik tangannya untuk menyelamatkannya, sama sekali mengabaikan bahaya dirinya sendiri. Dia, masih dengan mata tertutup, tetapi senyum tipis muncul di bibirnya. Lalu, mengenang, sampai bagian terakhir, kata-kata misterius yang muncul menari-nari di sekitar mereka, dia kemudian menyadari, kata-kata itu sudah tertanam dalam benaknya. Mungkin, dia bisa melupakannya dengan cara ini. Dia berbicara kepada dirinya sendiri seperti itu, meskipun dia sendiri tidak percaya tetapi mulutnya, masih dengan lembut melantunkan. Surga dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup sebagai anjing jerami. Di larut malam, kata-kata kuno seperti mantra iblis, bergema pelan di malam hari. Bukit Qingyun, Puncak Tongtian, pendiri Ancestral Hall. Cahaya di aula besar masih seperti biasa, sedikit redup, kepala sekte pendeta Daoxuan memegang 3 batang dupa di tangannya, dengan hormat membungkuk pada para pendiri dan tablet roh leluhur yang tak terhitung jumlahnya, kemudian melangkah maju dan menempatkan tongkat dupa ke dalam dupa, kompor di atas meja altar. Di sebelahnya, berdiri seorang lelaki tua lusuh yang merawat pendiri leluhur Hall. Cahaya redup bersinar di wajahnya, garis-garis kerutan yang dalam tampaknya menorehkan wajahnya. Daoxuan membalikkan kepalanya, matanya mendarat di wajahnya, tiba-tiba berkata, "Kamu nampak seperti sudah menua lagi." Pria tua itu tanpa ekspresi, dengan acuh tak acuh berkata, "Masa membuat seseorang menua, apa yang aneh tentang itu?" Daoxuan tersenyum, sepertinya dia ingin melanjutkan tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar aula leluhur, "Senior, murid Lin Jingyu kembali dan datang untuk memberikan salam saya kepada senior." Daoxuan sedikit mengernyit dan tidak berbicara, pria tua itu dengan tergesa-gesa berjalan tetapi tidak meninggalkan aula, dia mengangkat suaranya sedikit dan berkata, "Oh itu kamu, kapan kamu kembali?"
Di luar, Lin Jingyu dengan hormat menjawab, murid kembali kemarin, setelah melapor kepada kepala sekte, murid pertama kembali ke Longzhou Valley untuk menyapa saudara senior pemimpin sekte, begitu murid bebas datang untuk menyambut senior. Senyum tipis tampak muncul di bibir lelaki tua itu, dia berkata, "Oh, begitu. Anda menunggu di luar sebentar, saya masih punya tamu di sini." Lin Jingyu tampaknya terkejut, pendiri Ancestral Hall jarang punya pengunjung, tiba-tiba ada satu hari ini. Tetapi dia telah berlatih di bawah pria tua misterius ini selama 10 tahun dan telah lama menganggapnya sebagai guru dermawannya. Segera dia mengakui dan diam-diam pergi ke samping untuk menunggu. Pendeta Daoxuan perlahan mengambil beberapa langkah, berdiri di bayangan aula besar, melihat keluar dari pintu utama. Di bawah sinar matahari yang hangat, Lin Jingyu membawa pedang pembunuh naga di punggungnya, mengenakan jubah panjang, sabuk giok di pinggangnya, wajah muda yang tampan, dengan hormat berdiri di sisi pendiri Ancestral Hall dan dengan sabar menunggu. Dia diam-diam memperhatikan sejenak dan berkata, anak ini benar-benar memiliki potensi yang baik, terlepas dari apakah itu bakat, karakter, mereka semua berkualitas baik. Langkah pria tua itu tampak sedikit lamban, dia berjalan ke arahnya dan juga melihat keluar, berkata, lalu mengapa kamu tidak merekrutnya ke cabang kamu pada waktu itu? Pendeta Daoxuan menyaksikan Lin Jingyu dari jauh, bahwa pemuda itu berada di puncaknya, tidak peduli melihat dari sudut mana, ia mengeluarkan vitalitas dan udara yang tajam, menonjol dari yang lain. Pendeta Daoxuan tiba-tiba tertawa, tawa yang sangat hambar dan kemudian berbalik, menghadap ke orang tua itu, karena dia sangat seperti seseorang, temperamen, ekspresi, bahkan bakatnya, sangat mirip dengan orang itu. Jika aku membiarkannya di sisiku, aku tidak akan bisa tidur. Wajah lelaki tua di sampingnya, tiba-tiba bergerak. Pendeta Daoxuan meliriknya, mengawasinya dengan acuh tak acuh, setelah waktu yang lama, tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda denganmu. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, tangannya menekan ke tangannya, dada, diam-diam batuk beberapa kali. Orang tua itu melirik dadanya dan pada wajah pendeta Daoxuan yang sedikit pucat, dengan acuh tak acuh berkata, sudah 10 tahun, luka Anda masih belum pulih. Pendeta Daoxuan tidak berbicara tetapi batuknya perlahan-lahan menjadi lebih keras dan kulitnya juga menjadi lebih buruk. Setelah beberapa saat, batuknya perlahan mereda. Pendeta Daoxuan menghela nafas panjang, berbalik dan tidak lagi menyaksikan Lin Jingyu, dia berjalan ke altar yang mengabadikan tablet roh leluhur Bukit King Yun yang tak terhitung jumlahnya, menatap untuk sementara waktu dan kemudian dengan tenang berkata, aku juga tidak mengharapkan rebound itu kekuatan dari Su Xian Sword, sangat kuat. Orang tua itu perlahan berjalan, mengulurkan tangannya untuk mengambil kain dan mulai dengan lembut menyapu meja altar yang berat sambil berkata, kekuatan pedang Su Xian begitu besar, termasuk formasi pedang Su Xian, itu sudah cukup untuk melawan surga. Jenis objek tirani ini sangat melanggar kehendak surga. Ketika Anda menggunakan pedang kuno Su Xian, Anda seharusnya sudah mengetahuinya. Pendeta Daoxuan dengan ringan berkata, tentu saja aku tahu, di tablet batu di dalam gua Illusory Moon, sejak dari pendiri King Ye, nenek moyang yang berurutan semua telah meninggalkan peringatan keras, kecuali itu adalah pilihan terakhir, jika tidak pernah menyentuh pedang. Orang tua itu perlahan-lahan menyeka meja altar, gerakannya sangat lambat, seolah-olah dia telah menyeka seperti ini selama bertahun-tahun dan karenanya dapat memiliki konsentrasi seperti itu. Matanya melihat ke atas meja, tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya saya pernah berpikir sebelumnya, mungkin jika Anda menggunakan pedang kuno Su Xian lebih sering, mungkin Anda akan mati lebih awal dari saya. Pendeta Daoxuan menatap sosok bungkuk pria tua itu, matanya tiba-tiba pupil, setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik dan menuju keluar. Apakah kamu sudah pergi? Suara pria tua yang agak sunyi itu terdengar di belakangnya. Pendeta Daoxuan berhenti tetapi dia tidak kembali, setelah beberapa saat, dia terdengar berbicara dengan tidak tergesa-gesa, apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan kepadamu ketika aku menyelamatkanmu? Orang tua itu berdiri dalam bayang-bayang gelap, tidak menjawab. Pendeta Daoxuan juga tidak berbalik, di dalam pendiri Ancestral Hall, suasana yang aneh sepertinya menguar di dalamnya. Setelah beberapa lama, suara pendeta Daoxuan terdengar berbicara dengan acuh tak acuh, aku menyelamatkanmu, itu karena aku berutang padamu. Tetapi aku tidak akan berutang biarkan kamu hidup lebih lama dariku. Sosok lelaki tua itu telah tenggelam ke dalam bayang-bayang, tanpa bergerak, pendeta Daoxuan berjalan keluar, meninggalkan pendiri Ancestral Hall.
Lin Jingyu dengan sabar menunggu di luar. Ketika dia melihat sekte kepala pendeta yang berjalan keluar dari pendiri Ancestral Hall, dia kaget dan dengan cepat membayar penghormatannya. Pendeta Daoxuan meliriknya, sinar aneh tampak menyala di matanya, mengangguk dan pergi. Setelah Lin Jingyu mengirim sekte kepala pendeta pergi, untuk beberapa alasan, ketika pendeta Daoxuan keluar dari pendiri Ancestral Hall, kulit sekte kepala pendeta tampaknya aneh pucat. Lin Jingyu merenungkan hal ini ketika dari dalam aula, suara orang tua itu terdengar tanpa tergesa-gesa berkata, "Apakah itu Jingyu? Ayo masuk." Lin Jingyu buru-buru mengakui dengan, "Ya," dan memasuki aula. Ketika ia memasuki aula, Lin Jingyu merasakan kedinginan dan pada saat yang sama, lingkungannya menjadi gelap. Dia secara tidak sadar mengerutkan kening, dalam 10 tahun ini dia telah mengikuti lelaki tua misterius itu dan merawat Founders Ancestral Hall tetapi sejak hari pertama dia datang, dia merasakan sesuatu yang aneh dengan Founder Ancestral Hall ini, tidak peduli kapan, selalu dingin dan gelap, tapi itu tidak sepenuhnya gelap, sebaliknya ada banyak lilin yang ditawarkan sebelum tablet roh leluhur tetapi keberadaan lilin-lilin redup itu sepertinya hanya membawa keluar bayangan yang lebih gelap dan tidak membuang perasaan suram dan suram di aula besar ini. Tetapi, bagaimanapun juga, dia telah tinggal di sini selama 10 tahun dan sangat menghormati lelaki tua ini yang berdiri dalam kegelapan. Dia sudah lama mengabaikan tempat aneh ini dan segera membayar penghormatan kepada lelaki tua itu dan berkata, "Senior, murid telah kembali." Selama 10 tahun ini, Lin Jingyu memiliki lebih dari satu kali, ingin memanggil orang tua ini sebagai guru tetapi setiap kali tanpa kecuali, ia ditolak oleh pria tua misterius itu, oleh karena itu Lin Jingyu selalu memanggilnya sebagai senior. Pokoknya dia telah melihat bahkan kepala sekte pendeta memperlakukan orang tua ini secara berbeda. Kemungkinan besar dia pernah menjadi senior di sekte King Yun. Orang tua itu tersenyum, berjalan keluar dari bayang-bayang dan menilai Lin Jingyu. Dia melihat beberapa tanda-tanda kesulitan di wajah Lin Jingyu setelah beberapa bulan ini tetapi dia terlihat jauh lebih waspada, matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kepuasan, dengan tenang berkata, "Perjalanan ini, kamu tidak terluka, kan?" Lin Jingyu tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan tidak ada cedera tetapi mereka semua luka dangkal, tidak layak disebut. Hanya disayangkan bahwa kami kembali tanpa prestasi apapun selama perjalanan ke rawa kematian." Dia secara singkat melewati apa yang terjadi di rawa kematian, sekarang berita 3 sekte besar jahat, dalam perkelahian internal mereka, memadamkan Changsen Hall bersama-sama, sudah menyebar. Dan mengejutkan dunia, Lin Jingyu juga mendengarnya dalam perjalanan kembali dan menyampaikannya kepada orang tua itu juga. Tapi pria tua itu tampaknya tidak terlalu tertarik pada kehancuran Changsen Hall, setelah mendengar bahwa salah satu dari 4 cabang evil sekte besar dimusnahkan, ekspresinya tidak pernah berubah dan hanya diam-diam mendengarkan kata-kata Lin Jingyu. Setelah Lin Jingyu selesai, orang tua itu terdiam untuk sesaat dan tiba-tiba berkata, "Anda mengatakan bahwa kali ini 3 cabang sekte jahat besar lainnya termasuk Wan Du Clan, semua pasukan besar dikirim." Lin Jingyu mengangguk dan berkata, "Iya." Orang tua itu tampak ragu tetapi akhirnya masih bertanya, "Apakah Anda melihat Chang Song?" Tubuh Lin Jingyu bergetar, dia tercengang tetapi menjadi diam setelah itu, ekspresinya terlihat rumit. Setelah beberapa saat dia kemudian berkata, "Tidak, senior." Orang tua itu melihat ekspresinya, tiba-tiba berkata, "Apakah kamu membencinya banyak?" Kesedihan melintas di mata Lin Jingyu, dia perlahan berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi baik dan jahat tidak bisa didamaikan, bahkan jika kita bertemu lagi, kita akan menjadi musuh yang tidak bisa ada di bawah langit yang sama." Humpet, pria tua itu tiba-tiba mencibir. Lin Jingyu terkejut dan berkata, "Apa itu senior?" Orang tua itu perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, membalikkan tubuhnya, tatapannya memandang ke atas, mencerminkan di matanya adalah tak terhitung tablet roh leluhur Bukit King Yun yang tinggi di atas. Cahaya lilin redup di depan tablet mereka, sekarang tampak seperti milik mereka mata, diam-diam memperhatikan orang-orang di dalam aula. "Dia telah membesarkanmu sejak muda, memberimu keterampilan Tao, mengajarimu cara-cara pria, pada akhirnya bahkan mewariskan pedang pembunuh naga kepadamu. Apakah dia pernah melakukan sesuatu untuk mengecewakanmu?" Tanya. Lin Jingyu perlahan menggelengkan kepalanya, dengan tenang berkata, "Dia selalu memperlakukan saya dengan baik, di masa lalu saya suka menyembah dewa, menganggapnya seperti seorang ayah, sangat dihormati dan menghormatinya." Tapi, Lin Jingyu tidak melanjutkan, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sunyi, setelah beberapa saat, lelaki tua itu memaksakan tawa,
di dalamnya kesedihan yang sangat besar. Menghadap lilin-lilin itu sebelum tablet, ia dengan tenang berkata, sebenarnya, Chang Song hanya menyedihkan orang yang telah menempuh jalan yang salah. Chapter 108, Candi Kuno. Di tanah perbatasan selatan, di ujung selatan Tanah Suci, legenda mengatakan bahwa itu tidak ramah, dipenuhi dengan serangga beracun dan binatang buas. Dan perbedaan yang paling mencolok dengan Central Plains adalah di selatan yang ekstrim, jajaran gunung agung yang tinggi, satu demi satu, seperti meletus tiba-tiba dari tanah, menjulang ke awan, memotong selatan dari utara. Sejak zaman kuno, karena dataran tengah yang subur, sangat sedikit orang berkelana ke perbatasan selatan, tidak ada alasan lain, pertama jalannya terjal, kedua terlalu banyak binatang buas dan serangga beracun, racun dan air najis dan sebagian besar tanah tandus, tidak bisa diolah. Kemudian tanpa diketahui sejak kapan, desas-desus dimulai bahwa di pegunungan besar tak terbatas di perbatasan selatan, ada berbagai jenis suku barbar yang melahap daging mentah dan buas dan haus darah, dan di antara mereka ada kanibal yang mengerikan, bahkan orang yang lebih kecil berani menjelajah. Alih-alih, dunia bergetar ketakutan, siang dan malam khawatir bahwa suatu hari suku-suku barbar itu tiba-tiba akan lari dari gunung-gunung besar itu dan menyerbu dataran tengah, membahayakan dunia. Tetapi selama 1000 tahun terakhir, tidak ada desas-desus tentang suku-suku liar yang menyerang orang. Meskipun kadang-kadang di perbatasan-perbatasan selatan, dari waktu ke waktu ada penampakan makhluk aneh yang tampak seperti suku-suku tetapi kemungkinan besar rumornya mati dan orang-orang perlahan-lahan melupakannya. Di masa sekarang, bahkan untuk orang-orang yang tinggal di pinggiran perbatasan selatan, mungkin hanya para ibu yang akan berkata, jika kamu tidak mendengarkan, monster-monster dari suku-suku liar akan datang dan menangkapmu. Kata-kata semacam ini sementara membujuk anak-anak untuk tidur. Di hari-hari normal, tidak ada yang serius mempertimbangkan jika suku-suku itu benar-benar ada di pegunungan yang dalam, belum lagi mereka yang tinggal ribuan mil jauhnya di Central Plains. Omong-omong, 10.000 gunung besar yang diselimuti lapisan kabut sudah menjadi tempat yang dilupakan oleh orang-orang. Tetapi meskipun orang-orang biasa telah melupakan suku-suku itu, tetapi beberapa imam Tao sejati yang tercerahkan tidak. Terlepas dari apakah itu fraksi baik atau jahat, selama mereka yang sedikit lebih senior akan tahu selama 1000 tahun terakhir, alasan mengapa suku-suku selatan tidak dapat mencambuk dunia adalah karena sekte besar faksi baik, Lembah Fenxiang. 10.000 gunung yang megah, mengisolasi komunikasi antara utara dan selatan. Orang-orang Central Plains tidak dapat melakukan perjalanan ke selatan dan suku-suku liar itu tidak dapat melakukan perjalanan ke utara tetapi 1000 tahun sebelumnya, musibah besar yang tak terbayangkan turun dari surga, tak terhitung jumlah orang biasa dalam radius ribuan mil meninggal. Setelah musibah, seseorang menemukan bahwa di tengah-tengah pegunungan yang tinggi, petir yang kuat dari langit benar-benar membelah suatu tempat di gunung-gunung yang tinggi, memperlihatkan sebuah jalan kecil selebar 3 ci, hitam dan suram. Dan sejak saat itu, desas-desus mulai bahwa di 10.000 gunung besar, menyembunyikan suku-suku liar yang aneh dan dari waktu ke waktu, menyerang dan melecehkan rakyat jelata. Orang-orang biasa yang tinggal di perbatasan sengsara sampai kemunculan Lembah Fenxiang. Di antara berbagai sekte di fraksi baik, Lembah Fenxiang memiliki asal yang paling misterius. Catatan paling awal adalah 1500 tahun yang lalu yang menyebutkan sekelompok murid Lembah Fenxiang berkeliaran di dunia. Jika hanya membandingkan sejarah, di dunia hanya sekte King Yun dan sejarah sekte jahat lebih panjang dari Lembah Fenxiang, bahkan kuil Tianyin lebih pendek. Tapi meskipun begitu, sekte ini selalu menjadi yang paling low profile. Meskipun beberapa imam Tao yang sangat terlatih akan muncul dari waktu ke waktu tetapi pengaruh mereka terhadap masalah-masalah dunia tidak besar. Hingga 800 tahun yang lalu, di pinggiran perbatasan selatan dekat terowongan gelap itu, sekte ini menemukan lembah gunung dan menetap dan sejak saat itu dikenal sebagai Lembah Fenxiang. Dan dalam 800 tahun, para pejuang bela diri yang sangat terampil muncul dalam jumlah besar, kekuatan mereka berkembang dari hari ke hari dan sampai hari ini, itu sudah berdiri sejajar dengan King Yun Sekte, kuil Tianyin, menjadi salah satu dari 3 sekte besar dari fraksi baik dunia. Dan sepatutnya, penguasa lembah saat ini dari Fenxiang Valley, Yun Yilan, bersama dengan pendeta King Yun Sekte Daoxuan, kuil Tianyin Puhong, adalah pilar utama fraksi baik. Hanya saja orang ini selalu rendah diri dan reputasinya lebih rendah daripada dua lainnya. Karena lokasinya, Fenxiang Valley hampir secara naluriah mengambil tanggung jawab untuk menjaga jalan setapak yang gelap dan gelap itu,
yang dikenal secara lokal sebagai lubang hitam. Sejak itu, tidak ada lagi desas-desus tentang makhluk dari suku-suku liar yang melecehkan rakyat jelata. Oleh karena itu kepada orang-orang biasa, lembah Fenxiang memiliki prestise yang sangat tinggi dan dihormati oleh orang-orang seperti makhluk abadi. Semua informasi ini dicatat dalam Sekte Raja Hantu Sekte Jahat dan dalam 10 tahun ini, Ghostly telah membacanya dan sekarang perlahan-lahan mengingatnya di kepalanya. Sudah hari ketiga dia melakukan perjalanan ke selatan sejak hari dia mendekati Zhou Yixian untuk menanyakan tentang suku ikan manusia. Dengan tergesa-gesa selama perjalanan, ia berhasil mencapai daerah di dekat 10.000 gunung besar. Malam sudah larut, malam ini, bulan tepat di langit, awan sedikit tebal, beberapa bintang hilang tetapi sinar bulan terang dan cerah, menyinari dunia, menerangi bukit tempat ia tinggal. Ghostly berdiri di atas bukit, menatap ke arah selatan, sedikit mengernyit. Xiao Hui si monyet masih berjongkok di bahunya, memegang buah liar yang dipetik dari suatu tempat, mengunyahnya dengan nikmat. Dalam perjalanannya di sini, selama 2 hari pertama ia masih bisa menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh biksu yang masih hidup, tetapi hari ini, biksu yang masih hidup tampaknya telah menghilang. Namun dari pesan-pesan yang telah dia tinggalkan di hari-hari sebelumnya, biksu pembunuh yang hidup dalam keterampilan mengejar telah mengkonfirmasi bahwa manusia ikan manusia yang misterius itu dengan cepat bergerak ke selatan. Tujuan mereka jelas berusaha untuk kembali ke mereka, sarang perbatasan selatan. Kecuali, biksu pembunuh yang hidup sudah berkonfrontasi dengan manusia ikan manusia misterius itu. Ghostly menghela nafas pelan, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Suku-suku barbar jelas sangat jauh berbeda dari tokoh-tokoh Central Plains dan ini telah berkali-kali disebutkan dalam catatan sisa Sekte Raja Hantu. Orang-orang di sana tidak pernah tahu apa itu pencerahan dan kultivasi tetapi tampaknya memiliki semua jenis sihir yang aneh, tak terbayangkan. Biksu yang masih hidup itu masih muda dan memiliki karakter yang berapi-api tetapi merupakan sosok yang luar biasa di antara generasi muda Sekte Raja Hantu dan biasanya diikuti di sekitar Ghostly, seorang pria yang cakap. Sekarang setelah dia menghilang secara misterius, Ghostly merasa khawatir. Saat ini dia menatap ke depan, di malam yang gelap dan gelap, bayangan tampak bergerak di daerah selatan, seperti beberapa hewan besar sedang membuat gerakan mengancam. Kemungkinan besar itu pasti 10.000 gunung raksasa yang legendaris. Dan di suatu tempat di bawah pegunungan itu, akan menjadi lembah Fenxiang yang misterius. Dan misterius, perbatasan selatan selalu menjadi wilayah lembah Fenxiang, seorang murid sekte jahat berkelana sendirian, tak perlu dikatakan, itu berbahaya. Sementara Ghostly merenungkan, tiba-tiba dia memiliki akal dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Hanya bulan yang tergantung sendirian di cakrawala, melintasi awan gelap yang samar, tiba-tiba rasanya entah bagaimana tidak wajar. Cahaya merah gelap tiba-tiba muncul di langit malam, di bawah sinar bulan yang cerah, menyapu cakrawala dan mendarat di antara pegunungan di selatan. Ghostly menatap cahaya merah aneh itu, kedua alisnya perlahan dirajut, setelah beberapa saat dia mengambil keputusan, menepuk Xiao Hui di bahunya dan lampu hijau gelap di bawah kakinya menyala, tongkat penyerap jiwa berkilau dengan cahaya redup, mendukungnya dan Xiao Hui, perlahan-lahan naik dan tiba-tiba meningkat dalam kecepatan, mengejar arah lampu merah itu. Sejak saat itu, awan gelap di langit malam berangsur-angsur meningkat jumlahnya, bulan kesendirian di cakrawala, cahaya bulan berangsur-angsur menjadi gelap dan suasana tidak alami yang suram yang tampaknya hanya ada di perbatasan selatan, berubah semakin tebal di malam ini. Lampu merah misterius itu terbang untuk sementara waktu dan mendarat di antara gunung-gunung yang sekitar 10 mil selatan dari tempat Ghostly bersembunyi. Ada banyak gunung di perbatasan selatan dan tumbuh-tumbuhan di pegunungan, hanya saja di hutan di gunung kecil tak bernama ini, ada kuil kuno yang sunyi. Lampu merah itu mendarat di depan kuil itu, goyah dan orang tua kurus berjalan keluar. Dia melirik sekeliling dan setelah memeriksa untuk melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia berjalan ke kuil kuno. Daerah pegunungan yang liar, kuil kuno yang bobrok tetapi seseorang masih datang di tengah malam, tentu saja ada sesuatu yang rahasia. Setelah beberapa saat, dalam bayang-bayang hutan di luar kuil kuno, sosok Ghostly perlahan muncul. Dia mempelajari kuil kuno tanpa nama itu sejenak dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit lagi. Awan telah berubah menjadi lebih gelap, secara bertahap menutupi bulan. Sosoknya melintas dan dia diam-diam bergerak menuju kuil kuno. Kuil kuno ini ternyata dalam keadaan rusak lama sekali, pagar yang runtuh dan dinding-dinding bobrok di dalam kuil,
bahkan aula utama dari luar juga tampak sangat rusak, di mana-mana ada lubang. Angin malam yang dingin berhembus, jendela-jendela yang rusak siap berayun, suara tenang itu tampak sangat menyedihkan di malam hari, dengan perasaan ketidaknyamanan yang ditambahkan. Bo, suara cahaya, sepertinya seseorang menyalakan api, cahaya redup menyala di aula besar, hanya saja cahaya ini redup dan hanya bisa mencerahkan aula utama sedikit, area yang sedikit lebih jauh darinya masih diselimuti kegelapan. Jiji, 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 tiba-tiba suara aneh terdengar di aula besar, suara itu seperti tangisan hantu di malam hari tetapi juga seperti suara yang dibuat oleh beracun serangga melintang di malam hari, membuat seseorang merinding ketika mendengarnya, sangat tak tertahankan. Ghostly bersembunyi di balik bayang-bayang dan memandang ke aula besar. Di bawah cahaya redup di aula besar, selain dari pria tua yang terlihat sebelumnya, ada dua pria lain, satu tampak 30-an, tubuh rata-rata dan pria lain, lebih tinggi tetapi karena beberapa alasan, ia tertutup rapat dengan jubah dari kepala ke kepala, jari kaki, bahkan bagian atas kepalanya tidak terungkap dan suara aneh itu benar-benar keluar dari bagian bawah jubah orang ini. Suara itu bergema di kuil kuno yang remang-remang, semakin menakutkan, seperti hantu setan yang bangkit. Ghostly memperhatikan dengan dingin, ini juga pertama kalinya dia mendengar bahasa yang aneh, tentu saja dia tidak tahu apa yang dikatakan tetapi melihat ekspresi dua pria lainnya, dia tahu akan ada hasilnya. Seperti yang diharapkan, setelah pria misterius itu berhenti sementara setelah berbicara sebentar, pria parubaya yang berdiri di sampingnya yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian, berbalik dan berbicara kepada orang tua itu. Pemimpin suku mengatakan bahwa kali ini mereka tidak mencapai apa-apa dan alih-alih kehilangan orang dan juga membuka jejak mereka, semuanya karena berita Anda yang tidak akurat. Dewa Beast Great King setelah mendengar ini sudah menjadi amarah. Ketika pria parubaya itu menyebutkan kata, Dewa Binatang, suaranya tiba-tiba turun dan sosok jangkung yang terbungkus jubah juga menggigil. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, perjanjian awal kami adalah untuk memberitahu Dewa Beast Great King lokasi, Kaisar Langit Mingstone, dan menurut apa yang kita ketahui, batu langka itu memang ada di treasury Kaisar Surgawi di Rawa Kematian. Mengapa kita disalahkan karena informasi yang salah? Dia melirik sosok misterius yang bersembunyi di jubah, sebuah cemoohan tiba-tiba menyapu bibirnya dan dia berkata, aku khawatir itu lebih mungkin karena ketidakmampuanmu. Begitu kata-kata itu keluar, sosok misterius yang terbungkus jubah segera merespons dengan serangkaian suara, jiji, 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 jiji. Suara-suara itu keluar berulang kali, meskipun Ghostly yang bersembunyi di samping tidak bisa memahami artinya selain mendengarkan suara yang tajam dan mendesak, jelas bahwa sosok misterius itu sangat marah. Setelah pria misterius itu, jiji, untuk sementara waktu, ekspresi pria parubaya yang sedang menerjemahkan juga secara bertahap berubah. Ketika dia akhirnya menunggu sampai pria itu berhenti, pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, pemimpin suku mengatakan meskipun mereka belum pernah ke Rawa Kematian tetapi mereka juga tahu bahwa itu selalu diasingkan tapi kali ini, hebat sejumlah ahli bela diri Central Plains yang dibudidayakan tiba-tiba muncul di sana, secara alami, tentu saja informasi Anda yang tidak akurat. Orang tua itu tampak terkejut bahwa pria parubaya itu selesai, pria misterius itu sudah berbicara cukup lama, tetapi ketika pria parubaya ini menerjemahkan, itu hanya kalimat ini, kemungkinan besar pria misterius itu memasukkan banyak kata kasar dan vulgar di antara dan pria parubaya itu tidak ingin menerjemahkan itu. Orang tua itu merenung sejenak, tampak seolah-olah dia tidak ingin menyinggung lelaki misterius itu dan berkata, penampilan treasury Kaisar Surgawi kali ini memiliki tanda-tanda menakjubkan yang mengejutkan dunia, kemungkinan besar para ahli bela diri Central Plains juga membudidayakan mendengar itu dan dengan cepat pergi, ini bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Pria misterius yang bersembunyi di dalam jubah itu tidak tenang dan mengeluarkan serangkaian suara aneh. Pria parubaya itu mendengarkan dan mengangguk, berbicara kepada orang tua. Pemimpin suku mengatakan bahwa Kaisar Langit Mingstone benar-benar sangat penting bagi Dewa Beast Great King. Taruhannya tinggi, kali ini karena mereka kembali dengan tangan kosong. God of Beast Great King marah dan membunuh sejumlah orang suku di tempat. Ketika orang tua itu mendengarnya, wajahnya menjadi muram dan tampak dalam suasana hati yang berat tetapi di matanya, tatapan mengejek tampak melintas tanpa sadar. Pria di tengah terus menerjemahkan, karena itu tolong cepat cari tahu siapa yang memiliki batu langka sekarang sehingga mereka dapat kembali mengambilnya dan menawarkan kepada Dewa Binatang Raja Besar.
Hantu Li yang bersembunyi, tiba-tiba berpikir, setelah mendengar mereka menyebut-nyebut Kaisar Batu Ming ini beberapa kali, mungkinkah itu batu aneh yang ditelan oleh Xiao Hui? Orang tua itu terdengar berkata setelah ragu-ragu sejenak dan kemudian menganggukkan kepalanya, baiklah, serahkan ini pada kami, dalam 3 hari, kami akan memberikan balasan. Pria misterius itu berpunuk sekali, jiji, berkata beberapa kali. Pria parubaya itu mengangguk kepada orang tua dan berkata, pemimpin suku setuju, setelah 3 hari, kita akan bertemu di sini lagi. Orang tua itu mengangguk, masih menunggunya melanjutkan ketika pria misterius itu malah berbalik dan berjalan keluar, dan bahkan tidak memandang mereka dengan tatapan, sangat sombong dan kasar. Ekspresi orang tua itu berubah, dipenuhi amarah sambil melihat punggung pria misterius itu. Pria parubaya itu dengan cepat menariknya dan menggelengkan kepalanya, orang tua itu meliriknya dan menahan diri. Sampai sosok tinggi misterius itu menghilang ke dalam kegelapan, orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara, memarahi, benda apa itu, hanya sekelompok saja. Pria parubaya itu tersenyum dengan patuh, berkata, Guru Paman, jangan selalu marah, jangan membungkuk ke level mereka. Orang tua itu mencibir dan berkata, aku tidak bisa diganggu dengan mereka. Setelah itu dia berbalik dan menatapnya dan berkata, ngomong-ngomong, Suntu, kamu pasti banyak menderita saat tinggal dengan para itu selama 3 tahun untuk belajar bahasa burung mereka. Pria parubaya yang dipanggil Suntu, tersenyum dan berkata, murid telah menerima kebaikan yang besar dari sekte guru tetapi karena kemampuan muridnya terlalu rendah dan merasa sedih tentang bagaimana murid yang tidak berdaya itu dalam membayar guru lembah dan kemurahan hati berbagai paman guru, terjadi bahwa ada kesempatan ini, bagaimana mungkin murid tidak mengerahkan semua upayanya. Ketika Gosli tiba-tiba mendengar kata-kata, Vali Master, hatinya langsung menjadi dingin. Paman guru itu malah tersenyum dan terlihat menyetujui. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Suntu. Tiba-tiba dia mencibir lagi, untung Tuan Lembah Brilian, tahu bahwa saya selalu berkepala dingin karena itu mengirim saya untuk bertemu dengan itu. Jika itu Sangguan C orang tua yang datang, dia akan mengacaukan semuanya di sana dan kemudian. Suntu memaksakan tawa, ekspresinya tampak aneh, dengan penuh hormat menjawab dengan pengakuan tetapi sepertinya takut untuk berkomentar apapun tentang Sangguan C itu. Gosli yang ada di samping, sekarang tanpa keraguan. Sangguan C adalah salah satu tokoh terkenal selatan, Lembah Fenxiang, dan meskipun ia tidak pernah menjelajahi dunia tetapi reputasinya mendahuluinya. Khususnya 10 tahun yang lalu di pertempuran King Yun Sekte, Raja Hantu menyebarkan taktik pintar dan mengirim Zuyin untuk menyamar sebagai Sangguan C dan membunuh Biksu Kuil Tianyin, dan itu benar-benar berhasil, hampir menghancurkan King Yun, Kuil Tianyin kedua sekte besar ini. Pada saat itu, Gosli adalah murid King Yun bernama Zhang Xiaofan dan juga di tempat kejadian, oleh karena itu ia memiliki kesan yang mendalam tentang nama itu. Setelah mendengar mereka berdua menyebut lelaki misterius itu sebagai, identitas lelaki misterius itu juga bisa diduga, hanya bahwa Lembah Fenxiang yang selalu menjadi orang-orang benar yang menakjubkan, sebenarnya bisa mengungkapkan aura jahat yang tak terbayangkan sekarang. Gosli dengan dingin memandangi 2 orang di aula besar, dalam kegelapan, senyum dingin dan jijik di bibirnya. Dalam adegan itu, mereka berdua membahas sedikit lebih banyak dan Suntu meniup lilin di aula besar dengan satu napas. Keduanya menuju keluar dan tampaknya akan pergi. Gosli mengerutkan kening dalam kegelapan dan hanya ragu ketika tiba-tiba, tangisan aneh terdengar di luar kuil kuno. Orang-orang di dalam kuil kaget, orang tua dan Suntu berhenti di jalur mereka. Tangisan itu melengking dan marah, dan juga membawa perasaan panik tetapi tampaknya berasal dari beberapa binatang buas dan bukan tangisan manusia. Hanya saja Gosli menganalisanya sedikit dan segera mengenali suara yang dibuat oleh sosok misterius yang bersembunyi di jubah, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Pada saat yang sama, orang tua dan Suntu juga mengenalinya dan segera ekspresi mereka sangat berubah, mereka berdua melonjak pada saat yang sama dan terbang keluar dari kuil. Di pegunungan liar yang dalam, sebenarnya masih ada penyergapan yang terjadi. Cahaya bulan dingin dan dingin, seolah-olah aura yang tidak alami telah semakin dalam. Di luar kuil kuno, di belakang bukit jauh, cahaya ungu tiba-tiba menyala di malam hari, menyerbu ke tengah langit dan tiba-tiba jatuh. Sekitar beberapa zang jauhnya, Gosli juga merasakan aura pembunuh yang sangat dingin. Murid-muridnya berkontraksi dan dia langsung mengenali senjata ajaib apa itu.
Dua orang dari lembah Fancy yang terbang, tetapi orang tua itu jelas lebih ahli daripada Sun Tu dan dalam waktu singkat, meningkatkan jarak ke beberapa zang di antara mereka dan pada saat yang sama pedang langit merah gelap muncul di tangannya, terbang dengan cepat ke tempat yang cahaya ungu melintas. Hanya saja tanpa menunggunya untuk mencapai bagian belakang bukit, deru keputusasaan yang keras bergema di malam yang gelap. Ekspresi orang tua itu sangat berubah dan berjalan lebih cepat, hut sebuah suara dan dia sudah terbang. Ghostly diam-diam mengikuti dari sisi lain dan datang ke belakang bukit. Bau darah menyerang hidung dengan segera, jubah yang telah diiris menjadi dua melayang turun, darah merah gelap terciprat kemana-mana. Identitas yang terungkap dari sosok misterius itu sebenarnya adalah ikan manusia kepala manusia tubuh ikan, tetapi sekarang telah dipotong menjadi dua dari kepala ke selangkangan, dibelah menjadi dua dalam satu pukulan, jenazahnya jatuh ke tanah tetapi pembunuhnya sudah menghilang. Orang tua itu terkejut dan marah. Pembunuh ini telah membunuh dalam sekejap dan menghilang, tingkat keterampilannya pasti tidak rendah. Meskipun ia sangat tidak menyukai ikan manusia ini, tetapi ia tahu bahwa Tuan Lembah memiliki masalah penting dengan suku-suku barbar ini dan sekarang setelah pembunuhan terjadi tepat di depan matanya, jika pihak lain mengejarnya, ia akan kesulitan menjelaskan. Saat ini Sun Tu juga telah tiba dan melihat toko daging, segera dia terdiam. Ekspresi tua itu sangat jelek. Tiba-tiba dia membumbung tinggi, lampu merah gelap menopang kakinya, dia terbang ke udara dan memandang sekeliling tetapi di mana-mana kegelapan, di lautan hutan, bagaimana dia bisa menemukan si pembunuh. Tiba-tiba, dia berteriak keras, guru manapun yang ada di sini, silakan keluar, Fansiang Valley Lusun ingin berkonsultasi. Suara itu menyebar jauh, langsung di lautan hutan dan pegunungan, gema samar bergema di mana-mana, Lusun ingin berkonsultasi. Lusun ingin berkonsultasi, hanya saja selain itu, tidak ada suara lain. Mata Lusun tampak seperti akan meludahkan api, setelah beberapa saat ia mendarat dan berbicara dengan cepat kepada Sun Tu, bersihkan tubuh pemimpin suku dan bawa kembali ke lembah, si pembunuh baru saja bertindak dan masih harus ada di sekitar, bahkan jika saya harus menggali untuk 3 Ci, saya harus menemukan orang ini. Sun Tu dengan cepat mengangguk dan berkata, Paman Guru berhati-hatilah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lusun sudah melonjak dan menghilang ke hutan yang gelap. Sun Tu berbalik dan melihat mayat yang terbelah, bau darah yang kuat di mana-mana dan dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa jijiknya, membuat suara "Pei". Ghostly perlahan mundur, berpikir sejenak dalam kegelapan dan dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Setelah itu dia melihat kembali ke kuil kuno itu dan segera pergi diam-diam. Malam yang dingin, awan gelap mengaburkan bulan. Meskipun hanya sebentar, tetapi di kuil kuno ini, tampaknya tiba-tiba menjadi gelap, cahaya bulan yang sesekali mengintip dari awan gelap menerangi tempat ini sedikit tetapi kembali ke kegelapan setelah beberapa saat. Ghostly tanpa tergesa-gesa berjalan keluar, berdiri di tanah di depan aula besar, sepasang mata menatap aula. Angin dingin berhembus, jendela yang pecah membuat "Zia", suara aneh, pelan-pelan mengerang dalam kegelapan. Gongsi benar-benar luar biasa. Aku bisa bersembunyi dari Lusun tapi aku tidak bisa bersembunyi darimu. Dalam kegelapan aula utama, suara samar tiba-tiba terdengar, lembut melayang keluar. Chapter 109, Formasi Iblis. Majestic Fox Mountain, lokasi kantor pusat Sekte Raja Hantu. Di bawah gunung terpencil, markas Sekte Raja Hantu disembunyikan di gua keras yang kokoh. Di terowongan memutar yang berliku, di suatu tempat di lokasi yang dalam dan tenang, sebuah terowongan panjang kosong dengan hanya lentera tembaga tertanam setiap beberapa zang di dinding batu, menerangi sedikit. Yuji dengan wajahnya ditutupi oleh kerudung hitam, sosoknya bergoyang, berjalan sendirian di depan, melihat dari jauh, dia tampak seperti roh dalam kegelapan. Tempat itu adalah area terbatas Sekte Raja Hantu, bersama dengan gua sedingin es tempat Biao berada. Itu adalah tempat paling misterius dari Sekte Raja Hantu dan selalu dilarang untuk murid normal. Tetapi Yuji, sebagai Scarlet Bird, salah satu dari 4 utusan suci besar Sekte Raja Hantu, adalah salah satu anggota inti dan karenanya dapat memasuki tempat-tempat ini dengan bebas. Hanya saja, dia melirik ke terowongan yang jauh tak berujung yang dia tuju, langkah kakinya tiba-tiba melambat, seolah-olah dia ragu-ragu tetapi akhirnya masih melangkah. Dalam bayang-bayang yang dalam di depan, beberapa tangisan rendah aneh tampaknya datang dari sana sekarang, seperti beberapa binatang liar yang meraung. Melewati terowongan panjang lain, lentera di kedua sisi dinding mulai menjadi redup. Akhirnya, setelah berbelok ke sudut,
Yuji sampai di ujung terowongan ini dan sebuah pintu batu berdiri di depannya. 3 kata diukir ke ambang pintu. Entrap Dragon Watchtower. Yuji menatap 3 kata itu untuk waktu yang lama, dikelilingi oleh kesunyian. Hanya dari waktu ke waktu teriakan aneh yang dimulai belum lama ini, secara bertahap menjadi lebih jelas dan bau darah samar-samar seakan memenuhi udara. Tabir hitam di wajah Yuji bergerak, dia sepertinya menggelengkan kepalanya, mendesah pelan dan kemudian berjalan ke pintu batu ini. Begitu masuk ke dalam pintu batu, sebuah ruang besar muncul, itu sebenarnya sebuah gua besar dan di sampingnya ada tebing menjulang yang aneh, masing-masing memiliki bentuknya sendiri. Dan di depan pintu batu tempat Yuji berada, jalan setapak batu melayang di udara, berkelok ke depan, melewati tengah gua. Saat ini, dia benar-benar tinggi di udara gua besar ini. Ini jelas bukan pertama kalinya Yuji ada di sini, melihat pemandangan seperti itu, dia tidak tampak terpana dan diam beberapa saat kemudian berjalan di sepanjang jalan batu kecil yang sempit itu. Bagian atas gua berada dalam kegelapan tetapi di bawah jalan batu, lampu merah berkilau dan terpantul ke atas dan sebaliknya membuat tebing di bagian atas gua terlihat buas. Darah berbau busuk di udara, berubah lebih tebal. Jalan batu yang tergantung di udara di gua yang sangat besar ini, tidak diketahui apakah itu alami atau buatan manusia dan tergantung secara horizontal seperti itu di udara. Memandangnya dari jauh, sebenarnya tidak ada pilar batu yang menopangnya di bawah, benar-benar tak terbayangkan. Sosok gelap Yuji berjalan di sepanjang jalan batu, tidak ada suara yang dibuat saat dia berjalan, yang benar-benar memiliki tingkat kegembiraan. Tapi tidak lama, dia melihat sosok di depan. Raja Hantu. Ujung jalan batu adalah platform batu 7 ci besar, Raja Hantu berdiri di atasnya dengan tangan tergenggam di belakang. Melihat sosok punggungnya, sosoknya tenang dan bermartabat, hampir memberikan perasaan aneh menjadi satu dengan gua besar yang sangat besar ini. Yuji berjalan di belakangnya dan dengan tenang berkata, "Pemimpin sekte." Raja Hantu menoleh, mengangguk, tersenyum dan berkata, "Kamu telah datang." Kerudung hitam di wajah Yuji tiba-tiba berhenti, seperti dia terkejut. Ketika jalan batu tiba di platform ini, itu dianggap akhir dan tidak ada apa-apa di depan. Sejalan dengan itu, lampu merah misterius di bagian bawah gua terlihat lebih terang dari sini. Ketika Raja Hantu menoleh, lampu merah itu langsung dipantulkan, membuat wajahnya tidak jelas dan bahkan di matanya, tampaknya ada lampu merah yang redup. Raja Hantu sepertinya tidak memperhatikan semua ini dan hanya berkata, "Ayo, ayo." Yuji berjalan mendekat dan berdiri di platform datar, segera matanya melebar, tanpa jalan batu yang menutupi, apapun yang ada di bagian bawah gua terlihat jelas. Di bagian bawah, ada kolam darah besar, cairan darah merah segar mengisi bagian bawah gua besar, tidak ada yang tahu dari mana sekte Raja Hantu mendapatkan begitu banyak darah segar. Kemungkinan besar bau darah di udara datang dari bawah. Di kolam darah, 2 binatang besar terbenam di dalamnya. Salah satunya adalah burung kuning dari rawa kematian dan yang lainnya adalah Kuiniu yang langka dari Samudra Timur Liu Bohil. Tubuh bagian atas 2 binatang langka purba ini direndam dalam genangan darah dan pada saat yang sama, di atas genangan darah, cahaya merah gelap menyelimuti tubuh mereka. Melihat arah dari mana lampu merah gelap diproyeksikan, itu datang dari kuali naga tersembunyi dengan kekuatan yang tak terlukiskan, secara misterius tergantung di udara dengan sendirinya. Ghost King dan Yuji berdiri cukup jauh dari tempat Hidden Dragon Cauldron berada, tetapi Yuji masih bisa melihat sosok gelap melakukan sihir di atas kuali, hanya saja dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena lampu merah. Namun meski begitu, dia masih tahu siapa itu, Ten Ghost, orang paling misterius di sekte Raja Hantu. Yuji, sebagai salah satu dari 4 utusan suci sekte Raja Hantu, tahu hampir segalanya tentang sekte Raja Hantu di belakang tangannya tetapi kecuali untuk Tuan Hantu ini. Alasannya sangat sederhana, orang ini tidak berasal dari sekte Ghost King. Sebaliknya, itu adalah ketika setelah Raja Hantu saat ini naik ke posisi itu, sosok misterius tiba-tiba muncul di sampingnya. Raja Hantu sangat menghormatinya dan sosok misterius ini, di masa-masa langka ketika dia bergerak, keterampilan aneh yang dia tunjukkan, juga membuat King Long, Yuji del ahli bela diri sekte Raja Hantu mengubah wajah. Tetapi dalam hati Yuji, dia telah sangat waspada terhadap orang ini selama ini, alasan yang paling penting adalah karena, di bawah dorongan kuat dari Tuan Hantu, Raja Hantu akhirnya pada 10 tahun yang lalu, memulai pembentukan darah Dewa 4. Diturunkan turun-temurun dari sekte Raja Hantu, senjata magis pusaka,
Hidden Dragon Cauldron, memiliki asal-usul yang misterius dan mengandung kekuatan surgawi yang tak terbatas, baik-baik atau jahat, sangat luar biasa. Dan pada tubuh kuali ini, selain pola dekoratif primitif dan kasar, ada banyak prasasti misterius yang terukir di atasnya dan leluhur sekte Ghost King selama beberapa generasi tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Sampai Raja Hantu saat ini, yang jenius luar biasa dan terjadi di sampingnya, Tuan Hantu yang tampaknya berspesialisasi dalam tulisan-tulisan misterius seperti itu, tiba-tiba muncul. Keduanya bergandengan tangan dan berhasil menguraikan kata-kata misterius. Dan prasasti yang terukir pada kuali ini, mencatat formasi aneh yang disebut formasi darah 4 dewa, yang membutuhkan kekuatan surgawi dari 4 binatang langka zaman purba untuk memicu kekuatan misterius dari kuali ini dan menjadi kekuatan yang tak tertandingi dari formasi sejenis. Menurut prasasti pada kuali kuno, sekali formasi darah 4 dewa ini terbentuk, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan bumi. Ghost King adalah seorang pria kejam yang ambisius dengan bakat besar dan visi yang berani. Tentu saja dia tidak akan menutup mata terhadap kekuatan semacam itu. Dan 10 tahun yang lalu pada pertempuran King Yun, kekuatan sekte King Yunsu, Xian Sword membuat dunia kagum dan menyapu semua rintangan, itu bukan kekuatan manusia yang bisa dilawan. Raja Hantu berpikir dengan hati-hati, hanya formasi darah 4 Divine ini yang memiliki kemungkinan untuk bersaing dengan formasi pedang Zuxian. Dan sejak saat itu, Sekte Ghost King mulai fokus hanya pada persiapan formasi darah 4 dewa ini. Yuji memalingkan muka dari sosok Raja Hantu yang tidak jelas dan memandang ke arah 2 binatang suci di kolam darah. Meskipun mereka terbenam dalam darah tetapi Yellowbird yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, ternyata bandel dan dari waktu ke waktu, membuat teriakan marah yang jelas dan mengepakkan kedua sayapnya, menciptakan riak besar dalam cairan darah sekitarnya. Tetapi darah di kolam itu tampaknya memiliki efek penekan yang aneh, kekuatan dan kekuatan surgawi Yellowbird jelas berbeda dari sebelumnya dan terutama pada kepalanya, cahaya merah gelap yang diproyeksikan dari kuali menyelimutinya. Begitu burung kuning membuat gerakan apapun, lampu merah gelap segera menjadi cerah dan burung kuning yang tubuhnya baru saja terangkat, segera ditekan ke bawah, seperti gunung besar dengan kekuatan luar biasa menekannya. Setelah beberapa kali, gerakan Yellowbird perlahan melambat dan meskipun masih menolak, perlahan-lahan menjadi lemah. Dan di sisi lain dari kolam darah, tubuh besar dengan 1 kaki binatang buas Kyuniu, merendam seluruh tubuhnya di kolam darah, tidak bergerak, hanya matanya yang sesekali memandang ke arah Yellowbird, mungkin karena memiliki telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama, itu benar-benar menyerah pada perlawanan. Melihat keadaan kedua makhluk suci agung ini, Yuji hanya bisa sedikit mengernyit di balik kerudungnya, perasaan menjijikkan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Raja Hantu yang berdiri di sampingnya sepertinya merasakan sesuatu, menatapnya dan tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Yuji terkejut dan segera tenang, dengan samar berkata, "Tidak ada, pemimpin sekte." Raja Hantu menatapnya dan kemudian memandang kolam darah, setelah waktu yang lama tanpa tergesa-gesa berkata, "Sekarang setengah dari 4 pembentukan darah Divines telah selesai, kita hanya perlu menemukan 2 binatang surgawi lainnya dan kita dapat berharap untuk masa depan di mana sekte Raja Hantu kita memerintah dunia." Yuji terdiam beberapa saat dan kemudian dengan lembut berkata, "Ya." Raja Hantu menggenggam tangannya di belakang punggungnya, masih memandangi 2 binatang suci di kolam darah. Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Kamu telah mencapai rawa kematian lebih awal dariku. Aku telah memerintahkanmu untuk mengamati hantu Li diam-diam. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan kepada saya?" Jilbab hitam Yuji sedikit bergeser, setelah beberapa saat, dia berkata, "Di rawa kematian, dia memimpin pria untuk berurusan dengan Wandu Clan, Sekte Hehuan dan fraksi baik. Dalam situasi rumit dan licik yang penuh dengan bahaya, dia masih mampu bertindak sesuai dan akhirnya dengan yang lainnya, memusnahkan Chang Sen Hall. Dia benar-benar memiliki kemampuan sebagai jenderal." Dan, berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti. Raja Hantu terkejut dan berkata, "Apa itu?" Yuji ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saat berada di rawa dalam, dia dengan diam-diam menyerang dan melukai Qin Wuyan Wan Clan. Dia tabah dan kejam, kita tidak bisa lagi meremehkannya." Saat berbicara, Yuji tiba-tiba merasa kehilangan tiba-tiba di dalam hatinya, orang yang mereka bicarakan, apakah dia benar-benar Sang Xiao Fan? Orang yang sangat dicintai Biao, apakah itu benar-benar dia? Tetapi Raja Hantu tampak puas, mengangguk dan berkata,
karakternya tabah dan teguh, dan benar-benar orang yang memiliki kemampuan langka. Beberapa tahun ini ia telah mempelajari keterampilan Sekte Suci kami dan dengan dua senjata jahat yang tidak ada tandingannya siang dan malam, juga dianggap normal bahwa temperamennya berubah menjadi lebih kejam dan haus darah. Yuji mengangkat kepalanya dan menatap Raja Hantu, senyum tipis ada di bibirnya, tetapi terhadap wajahnya yang tenang namun bermartabat, itu benar-benar mengeluarkan perasaan dingin. Tapi, Raja Hantu tiba-tiba berkata, aku mendengar itu di rawa kematian, ketika Hantu Li bertemu orang-orang fraksi baik itu, terutama murid King Yun bernama Lu Sueki, dia memiliki beberapa perilaku aneh, apakah itu benar? Yuji kaget tapi Raja Hantu terlihat tenang, tidak bisa mengatakan apa pendapatnya, hanya saja tanpa alasan, pikirannya tiba-tiba merasa bingung. Dia dan King Long diam-diam memasuki rawa kematian dan perasaan halus antara Ghost Li dan Lu Sueki, dia telah melihat sebagian besar saat dalam kegelapan. Namun sekarang setelah dia memikirkannya, dia malah merasakan sakit hati yang tidak bisa dijelaskan. Seperti jarum tajam, menusuk ke dalam hatinya. Apa itu? Ghost King berbalik dan menatap Yuji. Yuji perlahan menundukkan kepalanya, karena kerudung hitam menutupi wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Setelah beberapa saat, suaranya karena suatu alasan, tampaknya sedikit serak tetapi masih sangat jelas dan dingin, jawab Ghost King. Ya, dia dan Sekte King Yun Lu Sueki memang memiliki perasaan samar-samar di antara mereka. Di luar Treasury Kaisar Langit, aku melihatnya dengan mataku sendiri, sambil menghadap Blackwater Mystical Viper, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan gadis itu. Raja Hantu tidak berbicara lagi tetapi pada saat itu, bau darah di sekitar mereka tiba-tiba menebal 10-100 kali. Pria itu masih dengan tangan tergenggam di belakangnya, tetapi mungkin itu karena lampu merah yang memantul dari dasar gua, cahaya merah di matanya tiba-tiba meningkat pesat. Yuji perlahan membungkuk pada Raja Hantu dan berjalan ke belakang, tanpa tergesa-gesa keluar dari gua yang menyesakkan ini. Hanya ketika dia mencapai pintu batu, dia tiba-tiba terkejut. King Long diam-diam berdiri di luar pintu batu, menatapnya dengan acuh tak acuh. Yuji bertemu matanya, keduanya saling menatap seperti itu untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Setelah beberapa lama, King Long perlahan-lahan berjalan, menyapu melewatinya dan berjalan ke gua, meninggalkan Yuji sendirian, menatap kosong pada terowongan itu. Pada akhirnya, dia tidak berbicara sepatah kata pun kepada Yuji. Bulan samar di perbatasan selatan, digantung sendirian di ufuk barat. Kuil kuno di pegunungan yang dalam, tangisan sengsara serangga, pemandangan malam suram yang sepi. Sebuah peluit, tempat cahaya bersinar, Lusun memegang pedangnya, terbang dan mendarat di halaman kuil kuno ini. Matanya berkilat, inci demi inci ia menyapu matanya ke aula besar kuil kuno ini. Dia sudah mencari dengan teliti area 10 mil di dekatnya tanpa hasil dan sebenarnya tidak melihat satu pun sosok. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadari dengan awal bahwa dia telah meninggalkan kuil kuno ini. Angin malam yang dingin, aula besar yang ditinggalkan yang bahkan tidak memiliki pintu utama. Meskipun belum lama ini Lusun baru saja di sini dan bahkan telah berbicara di dalam aula besar tetapi melihat sekarang, interior tiba-tiba berubah menakutkan, sesuatu di kegelapan sepertinya mengawasinya. Keringat dingin tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Makhluk kepala manusia tubuh ikan yang baru saja mati, adalah pemimpin suku dari suku ikan manusia barbar di selatan. Sekarang dia dibunuh setelah pertemuannya dengan dia benar-benar tidak bisa menghindari tanggung jawab dari itu. Dia sepenuhnya menyadari bahwa suku-suku barbar selatan memiliki transaksi klandestin dengan sekte sendiri dan tahu dengan jelas kekejaman dan kekejaman suku-suku liar itu. Jika dia tidak dapat menjelaskan insiden ini kepada suku barbar, maka kemungkinan besar dia harus menderita. Tetapi berdasarkan pemahamannya tentang suku liar, keterampilan makhluk ikan manusia ini tidak sepele. Meskipun tidak ada bandingannya dengan para pendeta Tao yang sangat terampil seperti dirinya, tetapi untuk mati hanya dengan satu serangan, keterampilan pembunuh ini mungkin tidak akan kalah dengan dirinya sendiri. Lusun menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berbicara dengan keras, "Tuan mana itu, silakan keluar dan bicara." Petik 2. Bicaralah, berbicara. Angin malam membawa bunyi kata-katanya, melayang di dalam kuil tetapi kuil tetap diam, bukan suara. Wajah Lusun menjadi lebih muram, ia menggertakkan giginya, cahaya pedang surgawi di tangannya melonjak, manusia dan pedang menjadi satu dan menyerbu ke aula besar, langsung aula menyala. Tetapi ketika sosoknya memasuki aula, di salah satu dinding aula yang bobrok,
dua sosok gelap dengan cepat meninggalkan aula dan menghilang ke bayangan gelap di dekatnya tanpa jejak. Setelah beberapa lama, Lu Xun terdengar menggeledah aula. Ping ping pang pang itu terdengar cukup lama tetapi akhirnya dia masih berjalan keluar dengan sedih, jelas tanpa hasil. Dia berdiri di atas tangga, wajahnya tidak terbaca. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya dan menghela nafas, lupakan saja. Sambil berkata, dia tidak berhenti menggelengkan kepalanya dan kemudian memegang pedangnya dan pergi ke selatan. Setelah beberapa saat dia menghilang tanpa jejak. Di kuil, itu segera menjadi sunyi, serangga yang dikejutkan oleh Lu Xun dan menghilang, lagi-lagi berteriak, bulan yang dingin dan angin yang cerah, lagi-lagi pemandangan yang sepi. Dengan menghilangnya Lu Xun setelah waktu yang sangat lama, kuil itu sepertinya kehilangan semua tanda-tanda kehidupan dan seperti sebelumnya, tidak ada gerakan. Setelah beberapa saat, peluit tajam terdengar tiba-tiba di udara. Cahaya pedang merah dengan cepat turun dari awan, mendarat di halaman dengan kecepatan sangat tinggi. Cahaya itu bergetar dan sosok Lu Xun muncul. Tujuannya pergi adalah untuk menerapkan taktik kota kosong, berpura-pura terbang jauh tetapi malah berbalik setengah jalan dan bersembunyi di antara awan gelap di langit. Sayang sekali, meski begitu, masih belum ada tanda-tanda ada yang muncul di kuil kuno. Lu Xun akhirnya menampakkan wajah putus asa, menghela nafas panjang dan sekali lagi memegang pedangnya dan terbang ke selatan. Setelah itu jejaknya tidak terlihat lagi, tampak seperti kali ini ia benar-benar pergi. Ketenangan kembali lagi ke kuil tetapi setelah beberapa saat, dua bayangan goyah dan dua sosok muncul tanpa tergesa-gesa. Orang pertama, perlahan-lahan berjalan ke halaman, cahaya bulan yang tembus cahaya dingin menyinari, melemparkan bayangan ramping panjang dari sosoknya ke halaman batu nisan yang bobrok. Itu adalah Gosli, kepala terangkat, menatap bulan. Cahaya bulan yang dingin dan bening, menyinari wajahnya. Tiba-tiba dia benar-benar tampak seperti telah melalui beberapa perubahan. Bahkan monyet berjongkok di bahunya, saat ini juga tetap diam, seperti tuannya, diam-diam memandangi bulan. Kenapa? Gongzi suka pemandangan bulan perbatasan selatan ini. Tiba-tiba, di belakangnya, sosok menggoda lainnya masih bersembunyi di bayang-bayang, berbicara dengan suara lembut yang terdengar manis, berjalan ke telinganya. Gosli perlahan memalingkan muka tetapi tidak berbalik dan tidak menjawab pertanyaan wanita bayangan itu. Sebaliknya dia bertanya, mengapa kamu membunuh ikan manusia itu? Gadis yang masih bersembunyi di bayang-bayang, tertawa pelan dan berkata, makhluk ikan manusia itu tidak hanya membunuh anak buah Gongzi, mereka juga membunuh anak buahku, aku melakukannya untuk membalas dendam pada Gongzi. Ekspresi Gosli tidak berubah dan jelas dia tidak percaya kata-kata itu, dia dengan acuh tak acuh berkata, sudah lama mendengar bahwa, pedang cahaya ungu, adalah senjata surgawi 9 surga, hari ini di tangan Nona, ia telah menunjukkan kehebatannya, seperti yang diharapkan telah terjadi, kekuatan luar biasa yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh para dewa dan hantu. Gadis itu tertawa lembut, suara lembut dan menyenangkan di telinga, dalam adegan malam yang sunyi ini, tiba-tiba ia menambahkan beberapa warna, membuatnya hidup. Langkah kaki perlahan terdengar, dia keluar dari bayang-bayang, tanpa tergesa-gesa berjalan keluar. Dia adalah sekte jahat Hehuan Sekte, Miao Gongzi, yang dialamatkan oleh semua orang, Jin Pinger. Di bawah sinar rembulan, dia masih mengenakan pakaian kuning pucat, pakaian lembut itu berayun ringan di angin malam, beberapa helai rambut yang tersesat di samping garis rambut, tampak agak berantakan tetapi sepertinya memberikan perasaan yang lebih menggoda. Kuil kuno jauh di pegunungan, seorang wanita cantik di malam yang dingin. Saat ini, matanya yang berkilau, pemandangan musim semi yang mempesona tampak di wajahnya, sangat indah, untuk saat ini, bahkan pemandangan malam ini juga tampak menghangat. Gosli berbalik, matanya melirik wajahnya. Jin Pinger masih tersenyum, dengan lembut berkata, Gongzi, kamu membawa harta langka pada kamu, Sinister Orb, bergabung dengan Devouring Soul, menjadi langka yang tak tertandingi. Pedang cahaya ungu kecilku ini, bagaimana bisa disebut dalam napas yang sama seperti penyerap jiwa Anda? Lampu merah melintas melewati mata Gosli tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, perjalanan Miss ke selatan, apakah itu juga untuk menyelidiki suku ikan manusia itu? Jin Pinger sedikit mengangguk dan matanya bersinar, dia berkata, tapi jangan berharap bahwa masalah ini sebenarnya melibatkan Fen Xiang Valley. Gosli meliriknya, tetapi tidak berbicara. Dalam hatinya, dia menjadi semakin waspada terhadap gadis ini. Ketika dia tiba-tiba membantai pemimpin suku,
tingkat keterampilannya ditampilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari itu di Rawa Kematian. Ketika mereka menyerang Chang Shen Hol Yuyangzi dengan Qin Wuyan, kemungkinan besar dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya hari itu. Hanya saja tingkat keterampilannya adalah sekunder, dia sendiri juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi Jin Pinger membunuh ikan manusia, jelas dia bermaksud mengalihkan kesalahan ke lembah Fenxiang, memicu perselisihan antara suku liar dan lembah Fenxiang. Luasnya skema gadis ini, metode kejamnya, benar-benar tidak sepele. Jin Pinger memandang Ghost Li, tiba-tiba tersenyum dan berkata, perjalanan Gongzi ke selatan, harus juga untuk menyelidiki ikan manusia itu, tetapi sejauh ini apa yang sudah Anda temukan? Ghost Li dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada. Jin Pinger mendengar jawaban dinginnya tetapi tidak marah, sebaliknya dia tersenyum lebih hangat dan berkata, hanya sekarang kita berdua tahu Fenxiang Valley memiliki hubungan rahasia dengan makhluk biadab itu, tidak yakin apa yang direncanakan Gongzi lakukan selanjutnya. Mata Ghost Li berbinar, berkata, apa yang Nona pikirkan? Jin Pinger tersenyum dan berkata, saya bertanya pada Gongzi terlebih dahulu. Hantu Li mendengar jawabannya yang menjengkelkan seperti menggoda, mengerutkan kening, banyak pikiran telah terlintas dalam hatinya. Sekarang Fenxiang Valley tiba-tiba ditemukan memiliki transaksi rahasia dengan suku barbar, itu adalah berita besar yang benar-benar sensasional. Jika ini menyebar ke dunia, kemungkinan besar tokoh-tokoh fraksi baik itu akan tercengang. Dalam situasi saat ini, metode terbaik secara alami adalah dengan mencari di lembah Fenxiang yang misterius, tetapi sekarang, tampaknya ada lebih dari sekadar memenuhi mata. Pertama, mengabaikan fakta bahwa suku-suku itu selalu misterius, hanya Fenxiang Valley, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Lixun, Yan Hongdel yang datang dari Fenxiang Valley, termasuk Lusun tua itu, keterampilan mereka sangat tinggi. Jin Pinger perlahan berjalan ke Ghost Li, mengangkat kepalanya dan menatapnya, tersenyum dan berkata, Gongzi berpikir untuk mengunjungi Fenxiang Valley di malam hari. Mata Ghost Li berbinar, berkata, kenapa? Nona juga memiliki niat seperti itu. Jin Pinger tersenyum, sangat menawan, semburan kecantikan sepertinya menyerang wajah, resolusi Ghost Li benar-benar berubah, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Jin Pinger dengan acuh tak acuh berkata, secara alami saya bersedia melakukan perjalanan ini dengan Gongzi tetapi hanya satu hal, saya berharap Gongzi akan menjanjikan saya. Mata Ghost Li fokus dan dia berkata, apa? Jin Pinger tersenyum dan berkata, saya hanya berharap Gongzi yang tidak akan memperlakukan saya seperti Qin Wuyan, tiba-tiba menyerang sambil berada di samping saya dan membunuh saya. Chapter 110. Puncak-puncak gunung perbatasan selatan benar-benar berbeda dari pegunungan di Central Plains, lebih sedikit keanggunan dan ketenangan, dan bukannya lebih tinggi dari kemegahan dan sering. Di bawah langit malam, barisan gunung yang tak terputus naik dan turun, menjulang tinggi, mengesankan dan berselang-seling, memandangnya dari jauh, itu menimbulkan perasaan kasar. Ghost Li menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan, setelah dua gunung yang sedikit lebih rendah dan hutan belantara yang datar, empat puncak gunung yang megah tiba-tiba muncul menjulang dari tanah, saling berhubungan erat untuk membentuk lembah gunung. Dan di belakang empat gunung yang tinggi, di bawah langit malam yang luas, adalah bayangan yang tak terhitung banyaknya. Memang itu adalah 10.000 gunung besar tak terbatas di perbatasan selatan. Dan di tengah-tengah empat gunung, di depannya adalah lembah Fenxiang yang terkenal. Malam itu sangat gelap, bulan pucat menggantung tinggi dan tidak jelas beberapa bintang masih di cakrawala, berkedip samar. Di bawah sinar bulan yang dingin dan sejuk, kabut tampak di lembah itu di kejauhan, melayang ringan, seperti selubung kabut halus, misterius dan indah. Ghost Li mengerutkan kening dan membuang muka. Sudah hari ketiga, sejak malam itu 3 hari lalu, dia dan Sekte Jahat Hewan Sekte Jin Pinger tiba-tiba menemukan lembah Fenxiang sebenarnya berkolusi dengan perbatasan selatan pegunungan besar suku barbar dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Lembah Fenxiang, 3 kata ini, di perbatasan selatan di sini, bergema seperti guntur, keduanya dengan mudah mendapatkan lokasi lembah Fenxiang tetapi ketika tiba saatnya untuk menyelinap, mereka menemukan bahwa itu agak menyusahkan. Lembah Fenxiang menempati area yang luas, secara logis seharusnya tidak sulit untuk menyelinap masuk. Faktanya juga demikian, keduanya dengan keterampilan mereka, dengan mudah menghindari murid-murid biasa lembah Fenxiang yang berpatroli di lembah Fenxiang siang dan malam,
tetapi siapa yang tahu bahwa setiap kali mereka mencapai daerah yang relatif jauh di dalam lembah Fenxiang, tidak peduli seberapa mereka menyembunyikan sosok mereka, cincin misterius yang jelas dan merdu akan berangkat di dekatnya dan segera menarik banyak pria lembah Fenxiang untuk datang mencari, dan beberapa dari mereka adalah murid yang sangat terampil. Gosli dan Jin Pinger keduanya cerdas dan bahwa beberapa kali mereka berhasil melarikan diri pada waktunya, tetapi tidak peduli seberapa berhati-hati mereka masih tidak dapat melarikan diri dari lonceng misterius itu, dan di hari-hari berikutnya, mereka masih tidak dapat menembus lebih dalam dan Fenxiang Valley tampak waspada dan sudah meningkatkan jumlah murid yang berpatroli. Gosli merenungkan untuk waktu yang lama tetapi masih tidak dapat mengetahui bagaimana Fenxiang Valley berhasil meramalkan pergerakan mereka. Tampak seperti lembah Fenxiang ini yang terdaftar sebagai salah satu dari 3 sekte Good Faction yang hebat benar-benar memiliki kemampuan tersembunyi. Dan pada saat ini, Xiao Hui yang diam-diam berjongkok di bahunya tiba-tiba bergerak, seruan pelan terdengar di belakang. Ah! Gosli berbalik, di sebuah tanah lapang kecil di dalam hutan, api unggun terbakar, Jin Pinger duduk di depannya, sebuah tongkat kayu di tangannya dan di atasnya, seekor kelinci liar yang telanjang rapi sedang dipanggang. Dia terlihat mengerutkan kening sekarang dan melihat tongkat kayu di tangannya, ekspresinya sedih. Gosli berjalan mendekat. 3 hari terakhir ini dia dan Jin Pinger telah mencoba berkali-kali untuk menyelinap ke lembah Fenxiang tetapi keduanya juga gagal. Hubungan mereka cukup rapuh, di permukaan mereka tampak damai satu sama lain, tetapi keduanya sama-sama waspada terhadap satu sama lain dan tahu bahwa pihak lain masih merupakan kaki tangan yang licik dan kejam dan ketika tanpa peringatan tiba-tiba akan menyerang dan membunuh. Berjalan di dekat api unggun, Xiao Hui, Zi, memanggil dan melompat ke tanah. Gosli memandang ke arah Jin Pinger dan terkejut, dia melihat tanpa daya pada kelinci yang tertusuk pada tongkat kayu dan salah satu kaki kelinci benar-benar terbakar. Keduanya telah berputar-putar di sekitar lembah Fenxiang selama beberapa hari. Pedesaan liar semacam ini, tentu saja tidak ada desa atau penginapan dan sementara Gosli tidak keberatan makan jatah kering selama beberapa hari, Jin Pinger malah agak tidak tahan menanggungnya. Malam ini mereka kebetulan melihat seekor kelinci liar berlari melewati dan menangkapnya, berpikir untuk memiliki perubahan selera dan membuat lubang api. Karena lokasi mereka cukup jauh dari lembah Fenxiang, mereka tidak takut terlihat. Hanya saja sekarang tampaknya meskipun Jin Pinger sangat terampil tetapi dia tidak punya pengalaman memasak seperti itu di alam liar. Setelah beberapa kali, dia tidak bisa memahami teknik dan membakar makanan. Saat ini Gosli berdiri di depannya, Xiao Hui setengah berjongkok di tanah, satu pria dan satu monyet, 4 mata memandangi kaki kelinci yang terbakar itu. Jin Pinger memerah merah dan perlahan menarik tongkat dari api. Zizi, Zizi, tiba-tiba, semburan suara aneh, itu adalah Xiao Hui yang menyeringai lebar, berbaring di tanah, ekornya berdiri tinggi dan bergoyang ke sana kemari, tangan kanannya mencengkeram kepalan tangan dan terus-menerus menumbuk tanah, tampak seperti tidak bisa mengendalikan lagi, itu benar-benar membuat tindakan tak terbayangkan semacam ini. Jin Pinger dan Gosli keduanya terpana pada saat yang sama dan kemudian keduanya keluar dari keterkejutan mereka. Jin Pinger sangat terpana dan jejak kemarahan melintas di wajahnya. Gosli juga tidak tahu dari mana monyet ini belajar seperti itu, kemampuan mengejek orang ketika itu hampir tidak meninggalkan sisinya. Dia melirik Jin Pinger, batuk sekali, menendang ringan dengan kaki kirinya dan menendang monyet bulu abu-abu, yang masih memukul tanah, keluar. Xiao Hui, seperti labu, berguling tetapi suara zizi zizi masih terdengar dari kejauhan. Gosli dan Jin Pinger saling melirik, suasananya berubah canggung. Gosli memandang tongkat kayu di tangan Jin Pinger dan kemudian mengambil batu dari dekat dan duduk di atasnya, berkata kepada Jin Pinger, berikan padaku. Jin Pinger terkejut dan melihat ekspresi tenang di wajah Gosli, menyerahkan tongkat kayu di tangannya. Dia pertama merobek bagian yang terbakar, menempatkan tongkat lagi ke dalam api dan perlahan memanggangnya sambil berputar. Cara dia memanggangnya jelas berbeda dengan Jin Pinger, kobaran api menyala dan menjilat. Tongkat kayu itu perlahan-lahan berputar, dalam waktu singkat, aroma samar yang samar-samar perlahan menghilang. Jin Pinger mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Gosli, di bawah cahaya api, wajahnya yang pucat sekarang telah berubah menjadi kemerahan, di mata hitamnya yang muram, 2 bola api kecil terbakar terpantul di dalamnya. Seorang pria yang berkonsentrasi memanggang makanan untuknya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara. Jin Pinger perlahan-lahan memalingkan muka,
mengambil beberapa ranting layu di sebelahnya dan memasukkannya ke dalam api. Api perlahan membakar lebih besar, menelan ranting-ranting dan dari waktu ke waktu, mengeluarkan suara pipa. Di ujung hutan yang jauh, semilir angin malam sepertinya berhembus, suara dedaunan dan ranting gemerisik pelan terdengar, masuk ke dalam hati. Xiao Hui, tanpa sadar telah berlari kembali dan membawa beberapa buah-buahan liar di tangannya, sepertinya telah memetiknya dari hutan. Dia berjalan ke api, melihat sekeliling dan membuang bagian bawahnya di samping kaki Gosli, membawa buah itu ke mulutnya dan membuka mulutnya lebar-lebar, mulai mengunyah buah itu, pada saat yang sama ekornya yang panjang bergoyang dan terakhir melilit kaki Gosli. Mereka duduk dalam diam untuk waktu yang lama, aroma di udara menebal, lemak pada kelinci liar di atas api sudah mulai muncul ke permukaan dan perlahan-lahan menetes ke bawah, daging bersinar dengan minyak. Satu pandangan dan itu membuat jari seseorang gatal. Jin Pinger juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Setelah beberapa saat, Gosli dengan hati-hati menilai kelinci dan menarik tongkat itu, dengan satu tangan memegangnya, tangan lainnya meregang ke pinggangnya, meraba-raba dan mengeluarkan beberapa botol dan wadah kecil. Dari sana, ia menyebarkan barang-barang seperti bubuk ke tubuh kelinci. Jin Pinger tertegun dan berkata, "Apa itu?" Gosli tersenyum. Jin Pinger menyaksikan dan tanpa mengetahui mengapa, merasakan beberapa kepahitan di dalamnya. Gosli terdengar acuh tak acuh, hanya sedikit garam dan bumbu. Itu adalah kebiasaan lama saya membawanya kemana-mana. Saat berbicara, dia menyerahkan tongkat itu kepada Jin Pinger. Jin Pinger ragu-ragu tetapi tidak mengambil tongkat itu. Mata Gosli berkilau, dia tersenyum tipis, merobek sepotong daging kelinci dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Jin Pinger memerah untuk sesaat, dalam cahaya api, tatapan centil muncul di wajahnya, menawan. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil tongkat dan berkata, "Terima kasih banyak Gongsi." Gosli tidak berbicara, menoleh dan mengambil buah dari tangan Xiao Hui. Dia meletakkannya di dekat mulutnya dan perlahan menggigit sekali, mulai memakannya. Ah! Tiba-tiba, seruan lembut lain dari Jin Pinger, suara itu sepertinya membuat beberapa rasa sakit. Gosli dan monyet, Xiao Hui, keduanya mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke atas. Tangan Jin Pinger yang adil menutupi mulutnya, alisnya berkerut, terlihat sedikit kesakitan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Gosli dan Xiao Hui sedang menatapnya, wajahnya memerah dan dengan malu-malu berkata, "Aku tidak hati-hati dan membakar diriku sendiri." Suaranya perlahan-lahan berubah lebih kecil menjelang akhir kalimat. Bibir Gosli berkedut tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Hanya saja Xiao Hui di sampingnya tiba-tiba membuat zizi berbunyi dan mulai menyeringai lebar. Buah liar yang setengah dimakan di tangan kanannya jatuh ke tanah dan mengikuti. Tinju menghantam tanah, tampak seperti akan melakukan tindakan aneh itu lagi. Mata Jin Pinger menatap, merasa malu dan marah tetapi tanpa menunggu reaksinya, dan tanpa menunggu monyet Xiao Hui mengalahkan tanah dengan tangannya, Gosli sudah dengan satu kaki, dengan ringan menendang Xiao Hui keluar seperti labu yang berputar. Setelah beberapa saat, Gosli terdengar samar berkata, "Hewan tidak dimurnikan, jangan tersinggung." Jin Pinger meliriknya, menenangkan dirinya, mengangguk dan tersenyum. Dia kemudian dengan lembut meniup kelinci panggang di tangannya dan menggunakan tangan putihnya yang adil untuk merobek sepotong daging, memasukkannya ke mulutnya dan mengunyah. Saat itu memasuki mulutnya, Jin Pinger segera teh. Pada saat itu dia merasakan aroma yang tampak hidup, menyalurkan ke seluruh tubuhnya dan tubuhnya tampak terasa lebih ringan beberapa derajat. Mulutnya mengeluarkan air liur, ini adalah rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kulit luarnya garing tetapi tidak terbakar, tipis dan renyah di dalamnya, dagingnya halus dan empuk, dan termasuk bumbu yang tidak diketahui, rasa lezat itu sepertinya meresap ke dalam hatinya. Dia tidak bisa berhenti setelah gigitan ini, hampir kehilangan dirinya karena itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelezatan ini sebenarnya dibuat oleh pria di depannya. Meskipun keterampilan Jin Pinger dianggap tinggi, resolusinya teguh, sekarang nafsu makannya dirangsang, dia merobek sepotong demi sepotong, dalam waktu singkat dia sudah makan satu kaki kelinci dan hanya kemudian dia merasa sedikit penuh dan berhenti. Dia kemudian tersenyum dan menatap Gosli, berkata, "Keterampilan bagus yang dimiliki Gongzi, kelinci biasa, dan benar-benar dapat dipanggang untuk menjadi begitu lezat olehmu." Pada saat itu, monyet Xiao Hui sudah berlari kembali, berjongkok di samping Gosli, sepasang mata monyet yang waspada berputar ke sana-sini, untuk sesaat menatap Gosli, sesaat lagi menatap Jin Pinger.
Gosli dengan acuh tak acuh berkata, hanya trik kecil, saya telah mempermalukan diri saya di depan Nona. Jing Pinger tersenyum manis, kecantikannya menawan dan menawan, matanya bersinar dan dia berkata dengan lembut, sepanjang hidupku, aku belum pernah makan kelinci yang begitu lezat. Gosli tersenyum tipis, hendak mengatakan sesuatu tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar, tatapan bingung di matanya. Kalimat ini, suara ini, senyuman kecil ini, tiba-tiba muncul di benaknya. Malam redup yang redup, angin malam yang dingin, rasa sakit tiba-tiba terasa di hatinya, seperti gelombang kemarahan yang bergolak dan naik turun. Suatu ketika, dia pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Itu adalah kenangan bertahun-tahun yang lalu disegel dan pergi tetapi tanpa peringatan, menyembur ke dalam hatinya. Sebuah sungai yang jernih, berkilau dengan sinar matahari, senyum tipis, suara lembut angin. Gunung Kongsang, di belakang jurang, dua orang yang baru saja lolos dari kematian, berkerumun di sekitar api, juga memanggang. Sosok yang tersenyum dengan pakaian hijau muda, tiba-tiba menenggelamkannya, menempati semua ruang kosong di hatinya, tanpa sadar dia bergetar. Biao, ini sangat lezat, hal paling lezat yang pernah saya makan dalam hidup saya, adalah kelinci yang Anda bakar sekarang. Kalimat itu pada saat itu, samar-samar bergema di kepalanya, perlahan berubah menjadi duri, menjadi jarum, menusuk ke dalam hatinya. Gongsi, gongsi, suara yang sedikit khawatir terdengar di samping telinganya, menarik Gosli kembali ke kenyataan. Jin Pinger, tanpa tahu kapan, telah berdiri, tangan kirinya masih memegang tongkat kayu itu tetapi tangan kanannya ditarik ke lengan bajunya. Mata Gosli terfokus, menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dan segera berkata, saya baik-baik saja. Jin Pinger menatapnya dalam, tatapan matanya tidak bisa ditebak, dengan lembut berkata, Gongsi, mengapa wajahmu begitu pucat, apakah sesuatu terjadi? Gosli bertemu dengan tatapannya, tiba-tiba tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi padaku? Jin Pinger menatapnya, kilatan yang tidak jelas di matanya perlahan menghilang, ekspresi cantik di wajahnya muncul lagi, dia tersenyum dan berkata, selama Gongsi baik-baik saja. Hati Gosli tiba-tiba merasa tertekan tetapi wajahnya tidak menunjukkannya, dia akan mengatakan sesuatu ketika Xiao Hui yang diam di sampingnya, tiba-tiba bergerak dan melirik ke belakang. Gosli dan Jin Pinger pada saat yang sama merasakannya, berdiri dan melihat ke arah selatan, di Cakrawala Selatan, udara di atas lembah Fenxiang yang tenang yang dikelilingi oleh sekelompok gunung, sebuah tangisan tajam tiba-tiba terdengar dari kejauhan, aliran cahaya merah yang mengisi ke arah langit, setelah menerangi Cakrawala, perlahan-lahan jatuh ke bawah. Mata Gosli dan Jin Pinger menyala bersamaan. Di dalam Fenxiang Valley, lampu yang padam pada malam hari, tiba-tiba menyala lagi. Suara-suara manusia, baik dekat atau jauh, dicampur dengan suara-suara mengutuk rendah yang dalam dari bangun dari tidur mereka, secara bertahap juga menjadi lebih keras. Tetapi dalam keributan yang semakin lama semakin meningkat ini, teriakan kemarahan bercampur dengan tangisan aneh seperti binatang buas, melayang keluar dari pintu masuk lembah Fenxiang. Setelah beberapa saat, suara perkelahian telah melintas dan pada saat yang sama, dering merdu yang jelas dan bel alarm bergema di lembah. Pada larut malam ini, sebenarnya ada penyusup yang memaksa masuk ke lembah Fenxiang. Tiba tanpa suara, bersembunyi di gunung lain adalah Gosli dan Jin Pinger, menonton adegan cahaya di pintu masuk lembah Fenxiang dan juga sosok manusia yang sering bergegas dari dalam lembah Fenxiang ke pintu masuk, mereka diam-diam terkejut. Siapa itu, yang berani menyinggung salah satu pemimpin fraksi baik tertinggi di dunia, Fenxiang Valley? Bahkan sebagai ahli bela diri yang luar biasa dari generasi muda Evil Sekte, menghadapi para ahli di lembah Fenxiang, mereka juga harus berpikir dengan hati-hati jika mereka bisa menyelinap masuk. Awalnya ketika mereka berdua tiba di sini, Jin Pinger tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bertanya, jangan bilang itu sekte. Raja hantu Anda, Gosli secara alami menyangkal tetapi dia telah merenungkannya dan tidak bisa mencari tahu selain sekte jahat, di dunia ini kekuatan apa yang bisa begitu sombong. Keributan suara manusia di lembah Fenxiang malam ini, setelah beberapa saat, masih ada sosok manusia yang terus menuju ke pintu masuk lembah. Melihat pemandangan itu, situasi di sana tidak hanya tidak surut, bahkan tampaknya memburuk. Gosli dan Jin Pinger sedikit mengernyit tetapi situasi di depan mereka adalah kesempatan emas. Gosli diam-diam berbicara kepada Jin Pinger di sampingnya, ayo masuk. Jin Pinger mengangguk tetapi dia melirik Gosli dan sebaliknya berkata,
saya sangat tertarik dengan keributan di pintu masuk lembah. Mengapa kita tidak mengambil keuntungan dari kebingungan dan melihat dulu ke sana? Ghostly berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, silakan saja, aku akan pergi lebih jauh ke lembah Fenxiang untuk melihatnya. Jin Pinger dalam kegelapan, tampak terkejut dan kemudian berkata, bekerja untukku, maka berhati-hatilah. Ghostly sedikit terkejut, hati-hati, dua kata ini tiba-tiba keluar dari mulut Jin Pinger entah bagaimana aneh tapi Jin Pinger menatap lurus ke matanya, tersenyum manis dan kemudian sosoknya berubah menjadi cahaya yang samar mengalir, meluncur turun diam-diam dari punggung gunung dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Ghostly mengerutkan kening, kilatan melintas di matanya. Meskipun seumur hidup lembah Fenxiang tidak ada bandingannya dengan Sekte King Yun dan Sekte Jahat tetapi sudah beroperasi di sini selama lebih dari 800 tahun. Sosok Ghostly diam-diam menyelinap di bayang-bayang malam, menghadapnya adalah blok aula dan bangunan kuil dalam gangguan indah. Melihat arsitekturnya, tampilannya mirip dengan desain Central Plains tetapi dalam detailnya, seperti ambang jendela dan sudut atap, beberapa binatang buas menghiasinya berkali-kali, yang tidak ditemukan di Central Plains. Terbukti dalam 800 tahun ini, lembah Fenxiang juga telah dipengaruhi oleh bea cukai setempat yang berbatasan dengan wilayah selatan. Di pintu masuk lembah, keriuhan masih terjadi. Bel alarm yang menjengkelkan di mana Ghostly dan Jin Pinger tidak berdaya melawan, saat ini berdering tanpa henti. Tempat di mana dia bersembunyi sekarang, berada di bawah bayang-bayang batu besar di kaki gunung. Terakhir kali mereka mencoba menyelinap masuk, suara bel misterius yang jernih mulai berdering ketika mereka mengambil beberapa langkah lagi dari sini. Saat ini bel bergema di kejauhan, sebuah tanah kosong berdiri 3 zang di depan batu besar dan kemudian itu adalah rumah yang tampak biasa, tampaknya menjadi tempat tinggal para murid lembah Fenxiang. Ghostly menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak di atas bayang-bayang dan melihat sekeliling. Sekelilingnya semua tenang, dibandingkan dengan keriuhan di kejauhan, itu tanpa suara manusia. Adapun murid lembah Fenxiang di gedung itu, kemungkinan besar mereka sudah dipanggil ke pintu masuk lembah. Dalam keheningan yang tidak biasa, Ghostly tanpa tergesa-gesa berjalan maju. 1 langkah, 2 langkah. Dia berjalan sangat lambat, sampai langkah kelima, lingkungannya masih sama. Tetapi di wajah Ghostly, dia bahkan lebih serius, karena terakhir kali dia ada di sini, saat dia mengambil langkah ke-6, dia ditemukan oleh bel misterius itu. Kilau di matanya menjadi lebih cerah, dia perlahan-lahan menyapu pandangannya tetapi tidak melihat sesuatu yang berbeda. Saat berikutnya, dia perlahan mengambil langkah ke-6. Ding-ling, hampir pada saat yang sama kakinya menyentuh tanah, suara bel yang jernih tiba-tiba terdengar di depannya, berjalan jauh di kesunyian. Tubuh Ghostly membeku, campuran keterkejutan dan kemarahan di dalam hatinya. Keterampilan luar biasa dari lembah Fenxiang ini benar-benar cerdik, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menemukannya, itu benar-benar membingungkan. Tapi malam ini tentu saja situasinya berbeda dari hari-hari sebelumnya, meskipun Ghostly memicu beberapa mekanisme tak terlihat dan mematikan bel alarm tetapi keriuhan di kejauhan serta suara pertempuran bahkan lebih keras dan segera menenggelamkan bel. Ghostly segera memutuskan, menyapu matanya sekitar dan kemudian terbang, menjaga dekat dengan tanah dan meluncur ke bagian belakang rumah. Bel masih berdering, benar-benar menjengkelkan. Pada saat ini, Xiao Hui yang diam-diam berjongkok di bahu Ghostly, tiba-tiba memanggil dengan suara rendah. Ghostly terkejut dan berbalik untuk melihat Xiao Hui. Memantulkan sedikit cahaya bulan yang redup, di depan Ghostly yang berada di bawah bayang-bayang, tubuh Xiao Hui tiba-tiba mengeluarkan suara samar kakak, dan kemudian bekas luka di dahinya, tiba-tiba semakin dalam. Tanpa menunggu Ghostly bereaksi, Xiao Hui yang tampaknya sedikit tidak normal, tiba-tiba menoleh, sepasang mata monyetnya perlahan-lahan menyala dengan cahaya kemasan mencolok yang aneh, tetapi di belakang cahaya kemasan itu, secara tidak jelas menyatu dengan lampu merah yang aneh. Zizi, Zizi. Tangan monyet Xiao Hui tiba-tiba menunjuk ke sudut yang jauh dari pondasi bangunan. Ghostly menggendong Xiao Hui, menilainya dengan hati-hati, dengan tenang bertanya, ada apa, Xiao Hui? Zizi, Zizi. Xiao Hui memanggil dengan lembut, tangannya masih menunjuk ke arah itu, pada saat yang sama cahaya emas di matanya perlahan memudar. Ghostly mengerutkan kening dan mengangguk, meletakkannya di bahunya dan meluncur. Sudut gelap fondasi, mengeluarkan bau lumut yang samar. Di bawah pencarian cermat oleh Ghostly, segera ada penemuan,
sebuah lubang kecil sekitar 1 chi besar disembunyikan di yayasan. Matanya berkilau, dia mengulurkan tangannya dan secepat kilat, menjelajahi lubang. Setelah beberapa saat, suara kecil terdengar tiba-tiba dari lubang dan segera menjadi sunyi. Hampir pada saat yang sama, bahwa bel yang tak henti-hentinya juga tiba-tiba berhenti. Jejak senyum terungkap di bibir Gosli, dia tanpa tergesa-gesa menarik tangannya dan pada saat berikutnya, di tangannya, adalah binatang buas yang aneh. Setelah berjuang beberapa kali, itu berhenti bergerak. Hewan aneh ini ditutupi dengan kulit abu-abu, sekitar 3 chi besar. Tubuhnya berbentuk seperti busur yang aneh, punggungnya melengkung tinggi, kepala dan ekornya terkulai rendah, sepasang mata hitam seperti kacang polong hitam kecil yang diletakkan di atas kepalanya. Tetapi hal yang paling aneh adalah bahwa hewan ini memiliki moncong panjang yang aneh, sekitar setengah chi panjang, hampir sepertiga dari panjangnya. Ujung moncongnya memiliki 2 lubang hidung yang tebal dan terlihat mirip dengan babi yang dipelihara oleh petani. Gosli menatap sejenak dan kemudian mendengus, dengan pelan berkata, "Tidak heran aku tidak bisa menyembunyikannya, jadi sebenarnya ada babi abu-abu semacam ini di sini."